Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang beberapa hari terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini sangat marak sekali kasus-kasus yang membuat hati kita miris, yang sebenarnya kasus itu hanya terlihat permukaannya saja, padahal gunung es di bawah itu masih banyak kasus-kasus lain yang mungkin belum diketahui oleh khalayak ramai. Tapi ternyata hal ini membuat kita bersedih. Sebagai seorang ibu membuat kita sangat berhati-hati untuk pada akhirnya mendidik anak-anak kita agar tidak terlibat dalam kenakalan-kenakalan remaja. Kita akan bahas Ibu dan Bapak, apa sih bahayanya bagi anak-anak yang tinggal dalam lingkungan kejahatan, dalam lingkungan yang buruk, tidak ada pondasi agama yang baik, hingga pada akhirnya ia terlibat menjadi perilaku kriminal atau bahkan menjadi korban dari tindakan kriminal. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada para orang tua, khususnya kepada para ayah, kita bisa lihat bagaimana perilaku atau pendidikan yang diterapkan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Mata buduna mim ba'di, apa yang kamu sembah setelah peninggalanku. Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan anak-anaknya, meyakinkan sepeninggalan nanti anak-anaknya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saja kita lihat ternyata pendidikan agama, pendidikan yang pertama tentu saja akidah, keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, pada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir. Itu adalah hal yang pondasi sekali, hal yang pokok sekali. Sampai-sampai Nabi Yakub alaihissalam meyakinkan betul kalau nanti peninggalannya, setelah sepeninggalannya, setelah pada akhirnya Nabi Yakub alaihissalam meninggal dunia, apakah anak-anaknya tetap beriman kepada Allah atau tidak? Ini menjadi pertanyaan pada kita, Bu. Kalau nanti pada akhirnya kita meninggal dunia, apakah anak-anak kita membacakan doa untuk kita? Apakah anak-anak kita tetap beriman kepada Allah atau malah melupakan kita? Tergantung daripada kita mendidiknya dari sekarang. Kita lihat bagaimana Luqman di dalam sebuah surat di ayat 12 sampai ke 19, bagaimana pendidikan agama menjadi yang paling pokok. Nomor satu yang dinasihati oleh Luqman kepada anak-anaknya apa, Bu? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Ternyata Luqman menasihati anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Nomor satu tuh tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar. Luqman pun kembali menasihati anaknya. Ini cara-cara supaya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan agama yang baik. Ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan agar tidak terlibat dalam perilaku-perilaku kriminal. Luqman menasihati berikutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayk. Luqman menjelaskan bahwa lihat, pendidikan agama nomor satu adalah tauhid, nomor dua adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan ayat tersebut terus dilanjutkan sampai ada ayat yang mengatakan, memerintahkan anak-anak untuk sholat. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ternyata Luqman menasihati kita semua, Bu, anak-anak kita diperintahkan sholat. Hal ini senada dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, menyampaikan kepada kita semua, anak-anak harus sholat umur 7 tahun. Kalau enggak salat umur 10 tahun, maka silakan untuk dipukul dalam rangka pendidikan. Anak-anak yang berusia 10 tahun silakan dipisahkan tempat tidurnya. Walaupun kakak beradik, walaupun anak sama ibu, tapi hati-hati kalau sudah besar tidak boleh satu kasur, maka dipisahkan tempat tidurnya. Ini adalah pendidikan agama yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam pun di dalam Al-Quran kita bisa lihat bagaimana mengajarkan pada anaknya Nabi Ismail alaihissalam tentang ketakwaan pada Allah, tawakal Allah. Ketika disembelih Nabi Ismail alaihissalam pasrah. Tapi ini kita bisa menjadi pembelajaran. Bahayanya apa kalau tidak pada akhirnya mengajarkan anak-anak kita dengan agama, semuanya yang ada dalam Al-Quran pasti akan dilakukan. Betul. Pasti akan dilakukan. Kalau sudah tidak beriman kepada Allah, tidak ada rasa takut pada Allah, tidak merasa diawasi pada Allah, pastilah mengabaikan semua aturan-aturan Allah. Pastilah minum khamar, pastilah tawuran, pastilah mendekati zina, dan masih banyak dosa-dosa lainnya. Kenapa? Pondasinya nggak ada. Betul. Mata buduna Nabi min Ba'di, ba'di. betul. Apa yang kau sembah setelah saya tidak ada? Bukan mata kuluna, apa yang kau makan. Makanan, Pak, yakinlah tidak akan mungkin hidup tanpa Betul. ada makanannya, pasti sudah. Tapi ini bicara masalah homer apa segala macam kan sekarang jadi alasan nih. Alasan, Iya kan banyak yang gitu Pak Ustadz, karena pembuka-pembukanya segala macam nih gitu kan. Homer kan menggampangkan aja, enak induk aja sembarangan. dari segala kejahatan. Nauzubillah, semua nauzubillah merusak nih. akal kan? Jadi Merusak suruh akal. akal.
Jadi rusak akalnya. Pak Ustadz, mohon izin Pak Ustadz, Ustadz Ya, ya, Zaoki, ya, ya. saya mau kasih kesempatan lagi jamaah yang ada di rumah nih untuk bertanya lagi, yang mau bertanya sama Pak Ustadz Maulana dan juga Ustadz Zaoki dan juga Ustadz Syam. Boleh silakan langsung telepon ke sini ke 7918770 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Silakan. Ada unek-unek lain yang mau disampaikan, yang ingin cari solusinya seperti apa, boleh silakan kita kasih kesempatan. Oke, sudah ada telepon yang masuk, langsung aja kita angkat teleponnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Romla di Bima. Ibu Romla di Bima. Ibu Romla ada masalah apa Ibu? Pak Ustadz maaf, saya mau cerita. Silakan Ibu. Anak saya jadi korban pelecehan kakeknya sendiri. Ada nggak amalan doa agar anak saya tidak trauma terlalu lama dan tidak pesimis dengan masa depannya? Iya. Saya sedih melihat anak saya trauma kayak gini. Iya Ibu. Ibu tahan dulu teleponnya Ibu ya, sebentar ya Ibu ya. Biar kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Maulana, Ustadz Zaoki dan juga Ustadz Syam. Silakan Pak Ustadz. Ketika anak trauma, tindakan yang pertama kita lakukan adalah mohon maaf, ada namanya rehabilitasi. Apa namanya? Rehabilitasi itu. Dibawa kemana itu anak? Pindahkan dari lokasi, pindahkan tempatnya. Kalau perlu pindah kota. Kenapa? Mohon maaf, pelaku-pelaku itu pun kalau dalam hukum Islam kan kalau sudah dicambuk itu dibawa keluar dari diasingkan. Maksudnya supaya terlupakan. Makanya anak itu ditinggalkan di tempat lingkungan yang bisa membuat mengingat kejadian itu. Jadi jangan berada di tempat itu. Pindahkan, kemudian berikan lingkungan yang lebih baik daripada itu. Jadi dan jangan sampai dia akan teringat dengan masa-masa itu. Jadi sebagaimana ketika Rasulullah sedih, ditinggal oleh orang yang dicintainya, kemudian Allah mengangkatnya lewat perjalanan Isra Mi'raj. Itu bentuk hiburan. Jadi anak butuh perlindungan, hiburan. Dan juga supaya tidak mengingat lagi. Jadi ibu mohon maaf, anak yang trauma, ibu tetap melawan dengan jadi kita bukan jangan. Ibu bisa tersenyum dulu Bu. Ibu. Udah enggak ada. Halo Ibu Romla. Ibu Romla di Bima. Mungkin sudah terputus. Ya jadi ibu coba senyum. Jangan perlihatkan kesedihan di depan anak. Berikan bahwa masa depan anak masih jauh lebih indah dari yang dirasakan sekarang. Ya, masih banyak orang lebih baik daripada. Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah intinya diasingkan. Diasingkan untuk Bukan mendapatkan direhabilitasi supaya dia mendapatkan perasaan yang lebih baik. lebih baik. Ustaz Zaoki ada mau ditambahkan silakan. Ibunya mesti tenang dulu karena namanya ibu ya kalau ngeliat anak nangis lagi Betul. khawatir nanti anaknya semakin bersedih. Jadi benarlah firman Allah ketika ada sesuatu yang menyedihkan hati kita. Rasulullah ketika bersedih ada peristiwa Isra Mi'raj yang mendapatkan perintah sholat. Sholat itu menghibur hati orang yang sedang sedih. Istainu bisabri was sholat, dengan sabar dan dengan sholat. Hatinya ibu dulu yang ditenangkan, hatinya ibu dulu yang dibaikkan. Setelah itu baru bisa melakukan kepada anak. Seperti Doanya itu. Bu, Doanya Pak Ustaz. doanya Bu, tolong dibacakan surah surah Ali Imran ayat 200 tiap lihat anaknya Ali Imran ayat 200 ya ayyuhallazina amanu sabiru sabiru rabitu taqullaha kutubliun dan tetap ibu bacakan 70 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 70 kali sesudah salat asar setiap harinya. Kalau bisa mohon maaf tetap kita membaca Yasin itu tiap malam itu salah satu keutamaan Yasin ketika kita baca sesudah maghrib mendapatkan perlindungan. Masya Allah. Karena itu juga termasuk perlindungan. Amin. Ya mudah-mudahan Ibu Romlah yang ada di Bima jelas dengan jawaban yang diberikan Ustadz Maulana dan juga Ustadz Zaoki. Oke, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar Ustadz Syam mohon izin ya. Ratna, Gali, gimana nih mendengar kejadian-kejadian kayak gini, apa yang mau mungkin disampaikan kepada orang tua yang ada di rumah, yang punya anak, apa yang perlu diwaspadai? Kalau aku sih, Karena datang kejahatan tadi malah dari kakeknya gitu kan iya benar, masalahnya. memang kadang kita kan namanya orang itu kesandung tuh jarang batu gede ya. Iya. Biasanya batu kerikil. Jadi sesuatu yang tidak terlihat kasat mata kita gitu. Nah, alangkah baiknya memang kita pun satu mengenal dulu lingkungan kita. Jadi benar sih kalau menurut aku tuh kita tidak membatasi karena takutnya perkembangannya mereka juga jadi terhambat ya. Tapi benar-benar sangat mengawasi. Makanya aku sih lumayan agak anti di mata anak-anak untuk jadi terlihat apa ya
otoriter gitu. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan sebagai ibu dan juga sahabat. Jadi apapun kejadian-kejadian dia bisa menceritakan ke orang tua. Jadi sebelum itu terjadi dia udah menceritakan, biasa kan ada indikasi-indikasi kalau misalkan orang sekelilingnya tuh agak aneh gitu Iya. perbuatannya. Jadi aku lebih gimana caranya nih anak harus bisa terbuka sama Betul. orang tua gitu. Jadi sebelum itu terjadi kita udah kasih tahu kayaknya ada sesuatu yang aneh dengan orang ini, janganlah Betul. kamu deket-deket, kasih penjelasan Dan mungkin gitu, anak juga lebih bentengin. dididik lagi ya, maksudnya Iya, benar. dalam pengertian gini, apa yang boleh dipegang dan apa yang tidak boleh dipegang. Itu yang pendidikan, tidak boleh pendidikan, dini ya. pendidikan seks itu loh. Iya. Maksudnya pendidikan tentang aurat ya. Apa Betul, yang boleh betul. dilihat, nggak boleh dilihat. Apa yang boleh dipegang, Betul. nggak boleh dipegang. Itu. Ini Masya Allah, ini mudah-mudahan nanti kita akan bahas lebih panjang lagi. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan dibawakan oleh Ustazah Oki. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Oki kisahnya gimana?